Chapter 60. Klinik servis tampan suamiku. 3 bulan telah berlalu semenjak peristiwa penangkapan Catherine, Clara, Keira, dan Regan. Mereka telah menjalani sidang dan mendapatkan vonis penjara sesuai berat kesalahan mereka. Tapi hal itu tidak berlaku dengan Catherine. Akibat terobsesi menjadi wanita kaya raya, Catherine sampai menderita gangguan mental. Selama di dalam penjara, Catherine tidak henti-hentinya meracau, agar mengembalikan cek senilai $1 juta miliknya. Bahkan Catherine sampai mengamuk dan menyerang setiap orang yang ada di dekatnya hingga akhirnya Catherine divonis mengidap gangguan mental. Jordan hanya bisa menghembuskan nafas lelah saat mengetahui fakta mengejutkan itu. Sedangkan Clara dan Keira, mereka dimasukkan ke dalam satu sel tahanan. Bila dulu mereka ternyata berteman tanpa ada yang mengetahui, maka saat di sel tahanan, justru mereka menjadi musuh. Keira tak henti-henti menuding Clara lah penyebab ia harus masuk ke dalam balik jeruji besi karat itu. Sebab Clara lah yang selalu memanas-manasi dirinya agar membenci Zola. La mengatakan Zola perebutan kekasih orang. La juga memanas-manasinya dengan mengatakan yang tidak-tidak. Zola itu munafik, Kay. Dia hanya pura-pura baik di hadapanmu. Lihat saja, dia bilang padamu tidak menyukai Roland, tapi dia justru tampak sangat akrab seperti layaknya kekasih. Kau tahu, bahkan kemarin aku melihat mereka jalan berdua di sebuah mall. Lalu mereka juga masuk ke ruang privat di sebuah kafe. Dusta Clara memanas-manasi Keira, agar Keira mau berpihak padanya hingga akhirnya tujuan Clara pun tercapai. La berhasil mempengaruhi pikiran Keira, membuatnya menjadi membenci Zola. Baginya, Zola itu tak pantas bahagia. Kau itu memang wanita jaleng. Tunjuk Keira pada Clara dengan sorot mata penuh kebencian. Karena kau aku jadi terjebak di penjara ini. Karena kau aku harus menderita. Karena kau juga, orang-orang jadi membenciku. Zola membenciku, Roland juga. Kau memang B, Jing asterisk N, Brengs asterisk K, Bedep asterisk H. Karena kau, semua masa depanku jadi hancur. Dasar Brengs asterisk K. Keira mengumpat seraya berteriak, dengan kedua tangan terkepal hendak menyerang Clara. Kau saja yang bodoh mau-maunya mendengarkan semua perkataanku dan melakukannya. Cibir Clara dengan bibir meliuk sinis menatap Keira nyalang. Apa kau lihat-lihat? Bentaknya pada seorang narapidana wanita, yang baru masuk hari itu, dan menatapnya jengah karena keanggap terlalu berisik dan menyebalkan. Nyalimu besar juga sepertinya. Kau tahu, tanganku rasanya sudah sejak tadi gatal ingin menghajar seseorang. Sepertinya kau orang yang tepat untuk aku jadikan sasaran olahraga jari jemariku ini. Desisnya sambil menyeringai. Jantung Clara sudah berdetak sangat kencang. Tatapan nyalangnya seketika berubah menciut. Apalagi saat ia melihat seringaian yang terbit di bibir perempuan itu. Awalnya perempuan itu terlihat seperti lemah dan pendiam, tapi saat ia menyingsingkan lengan bajunya, tato di sepanjang lengannya terlihat jelas untuk menyamarkan bekas-bekas luka. Lalu dalam sekali sentak Clara terhempas ke tanah hingga ia mendesis kesakitan. Mana keberanianmu tadi? Cih, ternyata hanya segini nyalimu tikus kecil. Cibirnya seraya terkekeh geli. Lalu ia berjalan mendekati Clara dan menjambak rambutnya ke belakang, dengan kuat sehingga Clara memekik kesakitan yang justru membuat perempuan itu tergelak melihat wajah memerah Clara. Mulai saat ini kau akan menjadi bawahanku. Tugasmu melayaniku termasuk memijat tubuhku setiap hari. Paham? Desisnya tajam tapi Clara masih bungkam. Lalu perempuan itu makin menarik kuat rambut panjang Clara hingga air matanya keluar dari sudut mata. Jawab aku, bitch. Sentaknya yang membuat Clara mengangguk pasrah. Apa kau bisu? Mana suaramu yang lantang tadi? Sentaknya lagi membuat Clara terpaksa menjawabnya walaupun terbata. Iya.
Baiklah. Good girl. Ujarnya terkekeh seraya menepuk pelan pipi Clara. Sementara itu, di sel tahanan khusus para lelaki, tampak Regan yang hanya melamun. Di otaknya hanya ada rasa penyesalan terhadap Zola. Bukan penyesalan karena sudah berusaha melecehkannya, tapi penyesalan membuat Zola lepas dari tangannya. La benar-benar menyesal telah mengikuti hawa nafsu sehingga terperangkap dalam hubungan toksik dengan Clara. Hubungan yang hanya membawanya ke dalam penderitaan. Hubungan yang membuatnya terpaksa menggelapkan dana, demi menyenangkan Clara sang penghangat ranjongnya. Hubungan yang membuatnya kehilangan Zola, satu-satunya gadis yang pernah ia cintai. Hey bro, mikirin apa? Tanya salah seorang napi yang kini satu sel dengannya. Regan lantas menoleh ke sumber suara dan tersenyum miris. Memikirkan seseorang yang sudah tak mungkin tergapai lagi. Sahutnya sekenanya. Orang itu mengerutkan keningnya tanda tak mengerti. Aku membuat kesalahan sehingga orang yang kucinta kecewa dan membenci diriku. Dan kini ia justru telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Ujar Regan seraya tersenyum miris. Aku turut prihatin mendengarnya. Sudah, jangan pikirkan lagi. Bila kau benar-benar mencintainya, bukankah seharusnya kau turut berbahagia dan mendoakan kebahagiaannya? Tutur pria itu memberi saran. Regan mengangguk. Mau menyesal pun percuma, semua telah terlambat. Lakini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mantan kekasih terindahnya itu. Sedangkan di sebuah rumah yang cukup besar, ada seorang pria yang sudah mulai menua menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Matanya menerawang, tak pernah terpikirkan olehnya akan menghabiskan sisa-sisa usianya dalam kesendirian. Andai ia bisa memperlakukan Zola dengan baik dari awal, mungkin semua masalah takkan jadi serumit ini. Bukan hanya itu, mungkin saja dia takkan kesepian karena ada Zola yang akan menemaninya. Tapi kini, jangankan menemani, menemui pun Zola enggan. Zola sudah terlanjur kecewa dengan sikap Jordan di masa lalu. Sayangnya, penyesalan itu datangnya terlambat. Kini ia hanya bisa meratap sembari berdoa semoga Zola kelak memaafkannya. Ger, kau mau mengajakku kemana? Tanya Ralin saat mobil yang dibawa Gary membelah jalanan yang belum pernah dilewatinya. Ke suatu tempat. Ujarnya santai seraya tersenyum tipis. Kau tidak membawaku untuk kau jualkan? Tanya Ralin dengan mata memicing. Ah, ternyata kau bisa membaca pikiranku, rupanya, seru Gary sambil mengulum senyum, sedangkan Ralin mendelik tak percaya. Turunkan aku segera, Ger. Aku tidak mau. Cepat, berhenti. Teriak Ralin panik, sedangkan Gary tampak acuh tak acuh. Gary, turunkan aku. Teriaknya lagi. Namun, tiba-tiba mobil berhenti mendadak hingga tubuh Ralin terhuyung ke depan, hampir saja menabrak dashboard mobil, tapi tangan kekar Gary sudah lebih dahulu menahannya. Jantung Ralin tiba-tiba berdebar kencang. La menatap Gary was-was, sedangkan Gary tersenyum geli melihat ekspresi ketakutan di wajah Ralin. Kau jangan bertindak macam-macam, kalau tidak ingin aku melakukan sesuatu yang di luar akal pikiranmu. Desis Gary tepat di sebelah telinga Ralin membuatnya meremang. Mengerti. Tegas Gary. Aku mengerti. Cicit Ralin. Lalu Gary membukakan pintu mobil untuk Ralin dan menggandengnya keluar dari mobilnya. Ralin mengerutkan keningnya saat melihat apartemen mewah tempat ia menginjakan kaki. Dalam hati, ia was-was, apakah Gary membuat janji temu dengan orang yang membelinya di sini? Astaga, Zola, tolong aku. Mom, Dad, I'm scared. Hanya dalam hitungan detik, Gary dan Ralin telah tiba di lantai yang dituju, lalu Gary membuka pintu apartemen miliknya, menggunakan sensor tubuhnya hingga pintu pun terbuka otomatis. Suasana di dalam apartemen itu sungguh gelap, membuat Ralin ketakutan dan mengeratkan cengkramannya pada lengan berotot Gary. Hingga tibalah mereka di tengah ruangan,
lalu Gary menekan saklar lampu yang ada di dinding. Mata Ralin membelalak seketika saat melihat apa yang ada di hadapannya. Sebuah meja dengan taplak putih. Di atasnya terhidang mulai dari kue, steak, buah, hingga wine. Tak lupa 3 buah lilin yang belum dinyalakan. Lalu Gary mendekati meja itu dan menyalakan lilinnya. Setelah menyala sempurna, Gary mematikan lampu. Gary mendekati Ralin yang masih diam membeku. Dalam keadaan bingung saat ini. Gary pun menuntunnya untuk duduk di salah satu kursi. Apa maksudnya ini, Ger? Tanya Ralin yang masih bingung. Makan malam romantis, kau tidak suka? Tanya Gary dengan alis bertaut. Wajah bengong Ralin tiba-tiba bersemu merah. Apalagi saat Gary dengan begitu cekatan membantunya mulai dari memotong daging steak, menyuapkan irisan kue, menuangkan wine, membuat dada Ralin berdebar tak menentu. Lalu Gary berdiri dan duduk bersimpuh dengan satu kaki di samping Ralin. Mengeluarkan sebuah kotak berwarna merah hati dan membukanya. Mata Ralin membelalak tak percaya saat melihat sebuah cincin permata yang cantik, sederhana, namun elegan bertahta di dalamnya. Ralin, mungkin ini terlalu mendadak bagimu, tapi aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya sejak awal aku melihatmu aku sudah memiliki rasa padamu karena itu aku selalu mencoba dekat denganmu. Ralin, mungkin aku bukanlah pria yang romantis, tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Hidup bersamaku, melahirkan anak-anakku, menua bersamaku, hingga waktu yang memisahkan kita. Ucap Gary tegas. Ralin tampak berkaca-kaca lalu ia tersenyum lebar karena ia pun memiliki rasa yang sama dengan Gary. Awalnya ia memang menyukai Ellert, tapi ia sadar, Ellert tak mungkin lagi tergapai oleh dirinya. Sebab ia tahu, Ellert begitu mencintai Zola. Hingga seiring bergantinya waktu, tanpa sadar, ia mulai menaruh rasa pada Gary yang kerap menemaninya. Kapan kau akan menikahiku? Bukannya menjawab pernyataan cinta Gary, Ralin justru balik bertanya. Gary membulatkan matanya saat mendengar pertanyaan Ralin. Bila kau mau, besok pun aku bersedia. Ucap Gary pasti membuat Ralin tersenyum manis. Lalu ia menyodorkan tangannya agar Gary segera memasangkan cincin permata biru itu di jari manisnya. Gary pun segera memasangkan cincin itu lalu mengecupnya membuat Ralin tersipu malu. Lalu Gary berdiri dan menarik tangan Ralin sehingga mereka sama-sama berdiri. Gary menyusupkan tangan kirinya di belakang tengkuk Ralin, dan tangan sebelahnya ia lingkarkan ke pinggang sehingga tubuh mereka merapat. Lalu perlahan, Gary menyatukan bisbir mereka berdua. Awalnya bisbir mereka hanya saling menempel saja hingga kemudian, Ralin tampak memejamkan matanya. Mengikuti nalurinya, Gary pun memejamkan matanya dan mulai menggerakkan bisbirnya walaupun masih kaku, tapi bukankah hal seperti itu dapat menggunakan insting? Pertautan bisbir mereka baru terlepas saat pasokan oksigen di paru-paru mereka mulai menipis. Lalu mereka terkekeh berdua seraya berpelukan. Pengalaman pertama yang mendebarkan, pikir mereka sebab mereka baru kali ini melakukan hal seperti itu. Chapter 61. Hari demi hari Jordan kini diisi dengan kekosongan. Kesibukannya sehari-hari hanyalah seputar mengurus minimarketnya, yang berjumlah 3 cabang, setelah itu pulang ke rumah. Jordan juga kini memiliki kegiatan rutin yang beberapa bulan ini ia tekuni, yaitu mengunjungi makam mendiang istri pertamanya, Marie, Momi dari Zola. Memang benar, penyesalan itu selalu datang di akhir. Seperti saat ini, Jordan hanya bisa meratapi kesalahannya di masa lalu yang membuat Marie dan Zola menderita, bahkan ia baru tahu bahwa Catherine penyebab Marie meninggal. Awalnya ia masih peduli dengan Catherine, tapi setelah ia tahu bahwa Catherine lah yang membunuh Marie, ia jadi marah dan kecewa. Bagaimana bisa ia dulu begitu mencintai wanita seperti Catherine? Catherine begitu pandai bersandiwara.
La juga pandai membulak-balikkan fakta hingga akhirnya ia terbuai dan termakan bujuk ragu Catherine. Oleh sebab itu, sudah beberapa bulan ini, ia tidak pernah mengunjungi, baik Catherine maupun Clara dan Regan. La harap, orang-orang itu segera menyadari bahwa perbuatan mereka salah selama ini. Sebelum semuanya terlambat dan menyisakan penyesalan seperti dirinya. Hidup sendiri kesepian tanpa ada orang terkasih menemani. Sebelum pulang, Jordan meletakkan seikat bunga mawar putih di atas makam Mary. Tanpa sadar air matanya mengalir. La usap batu nisan di depannya dengan penuh penyesalan. La sungguh menyesali perbuatannya di masa lalu padahal Mary begitu mencintainya. Bisakah waktu diputar kembali agar Jordan bisa memperbaiki semuanya? Sayangnya tidak bisa. Jordan hanya bisa meratapi penyesalan yang tak berarti. Untuk apa Anda di makam ibu saya? Tutur Zola yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang Jordan. Jordan tersentak kaget. Lalu ia mengusap kasar air matanya dan tersenyum memandang wajah cantik Zola. Lah aneh, Zola besar tanpa kasih sayang orang tua, tapi ia bisa tumbuh besar menjadi gadis yang baik, sedangkan Clara justru jadi gadis dengan pribadi yang buruk. Kesimpulannya, kesalahan ada pada mereka karena terlalu memanjakan Clara hingga memiliki kepribadian yang buruk, mulai dari egois, keras kepala, sombong, ingin menang sendiri, dan masih banyak lagi. Dat hanya mengunjungi ibumu, bagaimanapun Mary adalah istri, Dat, so. Kau dengan siapa kemari? Tanya Jordan mengalihkan pembicaraan. Sopir. Sahutnya singkat lalu Zola meletakkan bunga mawar putih yang memang kesukaan Mary. Zola mengerutkan keningnya saat melihat ada bunga mawar lain di sana. Ingin ia singkirkan bunga itu, tapi ia takut ibunya sedih sebab semasa hidupnya, Mary pernah mengatakan merindukan bunga mawar putih pemberian Jordan. Namun sayang, kenapa ayahnya baru memberinya di saat ia sudah tiada? Dat tahu. Dulu, Mom selalu menunggu kepulangan Dat di depan pintu, dengan mengulas senyum tipis. La selalu menantikan kepulangan Dat, Mom juga sangat merindukan bunga mawar putih, pemberian Dat sebab sudah sejak lama Dat tidak memberinya bunga kesayangannya itu. Zola benci saat melihat Mom menunggu kepulangan Dat dengan penuh harap. Padahal ia tahu, harapan itu hanyalah harapan kosong sebab Dat lebih sibuk dengan dua wanita ular itu. Tidak pernah mempedulikan Mom dan Zo. Dat bisa bayangkan bagaimana perasaan Mom saat itu. Zo yang masih sangat kecil pun dapat melihat raut penuh harap di wajah Mom. Namun, wajah penuh harap itu memudar seiring bergantinya waktu. Mom sakit-sakitan hingga puncaknya saat Mom dirawat di rumah sakit dan Zo di kamar mandi. Tiba-tiba iblis wanita itu datang dan membekap wajah Mommy dengan bantal. Zo sangat takut hari itu. Zo ingin berteriak tapi Zo takut. Dari sana Zo mulai membenci iblis wanita itu. Zola menceritakan kepedihan yang harus ia tanggung seorang diri sejak kecil. Mengapa kau tidak menceritakannya pada Daddy? Tanya Jordan dengan alis bertaut. Lalu Zola membalik badan hingga mereka berhadapan, apa mungkin Dat akan percaya dengan ucapanku? Apa Dat lupa bagaimana selama ini Dat memperlakukanku? Bahkan aku yang setiap hari membersihkan rumah dan memasak tidak diakui. Kau malah memarahiku karena tidak membantu wanita ular itu padahal yang sebenarnya akulah yang mengerjakan semuanya sendiri. Apa Dat pernah mencoba mencari tahu kebenarannya? No, Dat hanya memuji mereka dan memarahiku. Ujar Zola dengan tersenyum sinis. Maafkan Daddy, Zo. Daddy sangat menyesal. Bagaimana Dat harus menebus semua kesalahan Dat pada Mommy dan dirimu? Tanya Jordan dengan penuh kesungguhan. Apa dengan menyesal semua yang telah hilang akan kembali? Bukan sebentar Zo mengharapkan Dat bisa sedikit adil padaku. Tapi nyatanya, penantian Zo bertahun-tahun tiada artinya. Sedikit pun Dat tak pernah mempedulikan perasaan, Zo. Bahkan saat tahu Regan dan Clara mengkhianatiku, Dat bukannya memarahi mereka dan memelukku. Menenangkanku,
Tapi sebaliknya, akulah Dat salahkan. Dat tidak tahu bagaimana rasanya hancur sendiri. Di saat itu aku pikir aku masih memiliki sahabat tempatku berbagi, ternyata dia pun menikamku. Dai bekerja sama dengan Clara ingin menghancurkanku. Dat bisa bayangkan bagaimana hancurnya aku saat itu. Aku bersyukur malam kelam itu justru aku diselamatkan Elert. Dat pikir bagaimana nasibku selanjutnya bila aku jatuh ke tangan pria Branks Asteriska yang hanya ingin menikmati tubuhku. Atau membunuhku. Mungkin saat itu kau pun akan kembali menyalahkan diriku yang liar dan tak bisa menjaga diri. Ujar Zola mengeluarkan isi hatinya selama ini sambil tertawa sumbang. Hati Jordan begitu teriris, mendengar setiap penuturan Zola tentang bagaimana perasaannya saat itu. Jantung Jordan bak ditikam belati, bagaimana ia sebagai seorang ayah memang tak pernah sekalipun mempedulikan putrinya itu. Mengapa ia begitu buta mata dan buta hati? Andaikan bisa, ia bersedia menukar nyawanya demi mendapatkan maaf dari putrinya itu. Walaupun ia yakin, semua itu takkan bisa menggantikan apa yang telah hilang dan terlewatkan. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Gary dan Ralin. Hari di mana mereka akan mengikat janji suci untuk selalu bersama hingga maut memisahkan. Gary dan Ralin baru saja mengucapkan janji suci itu dari atas altar. Kebahagiaan terpancar dari senyum mereka yang sangat lebar. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan tempat diadakannya pesta pernikahan antara Gary dan Ralin saat mereka selesai mengucapkan janji suci itu. Tibalah saat semua undangan bersorak agar Gary mencium Ralin. Dengan tanpa canggung, Gary menarik pinggang Ralin dalam dekapannya lalu dengan perlahan mulai menyatukan bibir mereka. Seisi ruangan jadi makin riuh karena pasangan yang sedang dilanda jatuh cinta itu. Sweetie, kau nanti ingin perayaan pesta pernikahan yang bagaimana? Tanya Elert seraya berbisik pada Zola dan tangan saling bertautan. Zola yang tadinya sedang memperhatikan kemesraan antara Gary dan Ralin pun menoleh hingga hidung mereka saling bersentuhan. Memangnya kau nanti akan merayakannya, Hubi? Tanya Zola sebab ia pikir Elert tak pernah memikirkan ingin membuat perayaan itu sama sekali. Tentu aku ingin melakukannya. Aku ingin mengumumkan ke seluruh dunia bahwa wanita cantik yang ada di sampingku ini adalah milikku, the one and only. Ujar Elert sungguh-sungguh. Tapi kau lihat, perutku, pasti takkan ada gaun pengantin yang pantas dikenakan dengan perutku yang sedang membuncit ini. Ujar Zola seraya terkekeh membayangkan ia memakai gaun pengantin dengan perut yang telah membesar. Kita akan meminta desainer profesional merancangnya khusus untukmu. Tak ada yang tak mungkin bukan? Ucap Elert dengan pasti. Tapi, Ark. Tiba-tiba Zola meringis. Kau kenapa, Sweetie? Tanya Elert panik. Bahkan kini ia sudah berjongkok di bawah kaki Zola seraya mengusap perut buncit Zola. Perutku sangat sakit, ujarnya sambil meringis. Tampak peluh sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipis Zola. Wajah Zola juga makin memuncat. Apa kau sudah ingin melahirkan, Sweetie? Aku tidak tahu, Tapi menurut yang aku baca seharusnya rasa sakitnya itu datangnya perlahan, ada frekuensinya, dan jaraknya tidak secepat itu. Tapi yang aku rasakan justru, apa itu? Aku basah. Apa aku pipis? Ucapnya sambil merintih. Elert terkejut saat melihat cairan bening telah membanjiri kursi tempat Zola duduk. Bahkan cairan itu sudah membanjiri lantai. Kau tenang ya, sayang. Kita akan segera ke rumah sakit. Ujarnya seraya mengecup pelipis Zola. Dari jauh, Gary dapat melihat wajah panik Elert dan wajah merintih Zola. Gary merasakan pasti terjadi sesuatu. Lapun izin pada Ralin dan para tamu yang sedang berbincang dengannya untuk menghampiri Elert dan Zola. Ada apa, Tanya Gary yang kini ikut panik. Sepertinya Zola akan segera melahirkan.
Aku akan segera ke rumah sakit. Ujar Ellert seraya mengangkat tubuh Zola dengan hati-hati. Gary yang juga khawatir, mengikuti langkah Ellert. Beberapa tamu yang sudah mengenal Ellert pun ikut penasaran dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di dekat mobil, Ellert bingung sebab ia tidak membawa sopirnya. Kau duduk saja di belakang bersama Zola, biar aku yang mengantar kalian ke rumah sakit. Ucap Gary mantap. Tapi kalian lebih penting bagiku saat ini. Ucapnya pasti. Lalu ia mengambil kunci mobil yang ada di tangan Ellert dan membantu membukakan pintu belakang. Setelah Ellert dan Zola masuk, baru ia masuk ke kursi kemudi. Dengan segera, Gary mengendarai mobil itu meninggalkan pesta pernikahannya, menuju rumah sakit membuat para tamu termasuk Ralin, dan orang tuanya melongo tak percaya. Tapi mereka mengerti kekhawatiran Gary sebab Gary bukan hanya sebatas asisten pribadi Ellert, tapi juga sahabat yang selalu sedia di saat Ellert membutuhkan.